Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Miss Nur. Kita berjumpa lagi dengan video yang untuk kali ini. Di video ini, 我们学习汉字。Oke, kadang-kadang saat kita melihat tulisan bahasa Mandarin, sepertinya itu suatu hal yang membuat jantung berdebar-debar. Oke, di sini akan Miss kasih clue sedikit saja. Ini berdasarkan pengetahuan Miss Nur juga ya. Baik, Miss ambil ini dari artikel di internet, Miss lupa linknya. Terima kasih untuk yang sudah membuat blog tentang trik memahami Hanse. Ya, di video kali ini Miss akan membagi dengan kalian bagaimana caranya supaya kita bisa memahami saat kita melihat Hanse. Selain menggunakan aplikasi yang sudah ada, kita juga bisa menebak arti dari tulisan dalam bahasa Mandarin. Oke, Miss Nur akan memulai video kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik, selesai. Ya, ingat, kalau kalian masih menyaksikan video dari Miss Nur, berarti kita masih belajar jarak jauh. Ya, be patient my dear, sabar. Baiklah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini di sini ada karakter-karakter yang bisa kita lihat dari tulisan dalam bahasa Mandarin yang juga menjelaskan tentang arti. Beberapa di antaranya menggunakan human body. Gimana kok pakai human body? Nah, mungkin tadinya agak ribet, tapi karena sekarang sudah kita menggunakan simplified Chinese, bahasa Cina yang sudah disederhanakan. Ini dimulai sejak adanya komputer. Jadi dalam bahasa Mandarin tadinya tulisannya memang agak kompleks, agak riuh, agak ribet, disederhanakan oleh mereka sehingga bagaimana caranya supaya tulisannya bisa menggunakan komputer. Oke, yang pertama kita lihat ada kotak di sini. Nah, ini artinya mulut. Jadi semua yang berhubungan dengan penggunaan mulut pasti kita bisa menemui kotak ini. Seperti misalnya di sini ada wen, wen, ask. Boleh saya bertanya? Nah, bertanya ini ada kotak di dalam pintu. Ini adalah lambang pintu yang di luarnya, di dalamnya kok ada mulut. Kalau Cingwen kan berarti kayak apa, permisi, mungkin numpang tanya, masuk pintu, dia bertanya. Nah, yang kedua adalah ce. Ce ini makan, eat. Ya, di depannya sudah ada gambar mulutnya, pasti kegiatan ini menggunakan mulut. Ciao, memanggil. Ni ciao shen meming ya. Kalau kita memanggil seseorang, kita pasti menggunakan mulut. Maka dari itu,
dalam Hanse-nya terdapat karakter cow, kotak ini ya. Kemudian to make a noise dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mu. Mu ini adalah mata. Jadi kegiatan atau sesuatu yang berhubungan dengan mata, pasti kita bisa menemukan karakter mu ini ya. Kan, ini kan, kamu lihat, kan. Ini adalah lambang tangan yang di atasnya, kemudian di bawahnya ada gambar mata. Jadi pada zaman dahulu orang Cina kalau melihat ke arah jarak jauh, tangannya ditaruh di atas mata, melihat supaya jelas. Mikan, si, ini Xiang, Chao Xiang, ya, mengambil gambar ini Xiang. Kemudian sleep, Shui Jiao. Ini ada gambar matanya tertutup. Baik, kemudian ini adalah tear, lian, air mata. Air mata ada air 3 titik santian shui depannya, kemudian ada mu, air yang mengalir dari mata, tear, air mata. Kemudian eyelash dan juga pupil. Pupil ini adalah di mata kita kalau ada yang hitam-hitam itu. Nah, kemudian ini adalah lambang toe, ear. Ini sesuatu yang menggunakan kuping, telinga. Oke, kemudian yang bagian berikut ada moon, artinya bulan. Tapi kalau di beberapa karakter kita dapat menemui ada lambang bulan ini, bisa juga berarti flesh yang ada dagingnya. Nah, ini adalah face, brain, back, foot, kemudian chest. Baik, bagian berikut people, ada run. Ini melambangkan kalau ini adalah orang. Nah, dalam karakter ini kita juga dapat menemui ren di depannya. Ini sebenarnya kalau zaman dahulu ini adalah orang laki-laki ada menggunakan topi. Nah, yang di depannya ini orang juga, itu dengan 2 tangan. Kamu. Nah, kemudian ta juga ada tanda rennya. Kemudian measure word for people, wei, wei, liang wei, ya, 1 orang, 2 orang. Ini measure wordnya untuk orang. Kemudian new ini adalah wanita. Sebenarnya dia berasal dari gambar seorang wanita yang sedang duduk bersimpuh seperti duduk di antara 2 sujud ya. Nah, ini entah bagaimana caranya dia disederhanakan jadi seperti ini lambangnya. Di sini ada ca-nya untuk dia perempuan, kemudian an ini ketenangan, safe keselamatan. Kemudian ma, ya, ma. Nah, ini juga ada hun, hun, ya. Ini hun lemah. Kamu sudah nikah atau belum? Nah, ada wanitanya di situ. Kemudian bagian berikut adalah berhubungan dengan perasaan. Ini bisa dilihat ini adalah lambang hati. Dulunya gambarnya seperti jantung,
disederhanakan seperti ini, ada titiknya 1, 2, 3. Nah, bisa juga bentuknya berdiri seperti ini. Oke, ini masih juga berhubungan dengan hati atau perasaan. Shin, shin, ya, xin, shin. Nah, radikal ini kalau kita tahu, kita bukan tempe, kalau kita mengetahui ada lambang sinnya di situ pasti itu berhubungan dengan perasaan. Miss, wo xiang ni, xiang ini adalah siang. Kemudian i, i sete i-nya ini arti, kemudian emotion, cing, cing, kemudian pa, hai pa, wopa, wopa, saya takut. Oke, atau surprise, itu juga menggunakan perasaan. Kemudian di bagian berikut adalah tindakan. Tindakan. Oke, kalau kita melihat ada lambang ini di depan, ini pasti berhubungan dengan words, kata-kata. Seperti apa misalnya? Shuo, berkata, kemudian hua, ada juga lun, teori, kemudian ada i, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah seperti i juga tapi ada ekornya agak panjang. Ini dibacanya cuo, cuo. Nah, kalau kita lihat lambang ini, dia pasti berhubungan dengan to do with movement, pergerakan, or traveling. Ya, seperti ini kuo. Oke, kalau menyeberang, kita bisa bilang kuo. Kuo malu, menyeberangi jalan. Kemudian return, a path, tau. Cin, cing, cin. Silakan masuk. Masuk ini kita menggunakan bergerak ya, pergerakan ya. Kemudian ada lagi, ini adalah lambang dari tung, tung, go through, melewati. Nah, bagian berikut ini adalah tangan, tangan. Ini karakternya ada radikal tangannya di sini. Oke, bisa you will see it in so many characters. Bisa dari karakter misalnya ini pa, menggenggam, pa juga memukul menggunakan tangan, ada lambang tangannya di depan. Oke, mengangkat, memeluk juga menggunakan tangan. Kemudian yang berikutnya adalah karakter Su. Nah, ini berarti kaki. Dan ini adalah kegiatan atau sesuatu yang berhubungan dengan kaki. Ada follow, mengikuti, ada run, ada jump. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lambang dari Chow. Bisa berjalan, kemudian mengejar, atau juga pengikut. Ya, yang berikut ada natural world. Ini adalah alam sekitar kita. Nah, kalau kita melihat lambang ini, kita bisa mengartikan itu adalah bumi atau tanah. Ini itu ada T-nya. Ini earth, kemudian society, ada court, ada city wall, ceng, nah cangkeng. Ini ada bumi. Kemudian ada ini tanda dari matahari, jadi sesuatu yang berhubungan dengan matahari. Ada tau di sini early, kemudian ada apa lagi?
Ada worm, ada white pie. Di sini berarti berhubungan dengan matahari. Ini adalah mi. Mi itu tree. Oke, ada mi, ada 2 buah, jadi bacanya lin. Itu berhubungan dengan pohon, pepohonan. Ada chi, shou, chi, shou, chi ini adalah mesin. Kemudian root juga bisa berakar, akar adanya di pohon. Kalau dulu mesin menggunakan kayu. Oke, senjata juga. Board. Nah, papan itu kan berasal dari kayu, kemudian material pine tree. Nah, ini yang tadi yang ada 3 titik air, water. Kalau ada 3 titik atau 2 titik air, berarti ini berhubungan dengan cairan. Ada harbor, pelabuhan, kemudian sungai, ombak, ya. Kemudian ada alkohol, ciu. Oke, huo di sini artinya fire. Kalau ada karakter ini, radikal ini, kita akan menemui dia berhubungan dengan api. Ya, ada asap berasal dari api. Lampu, zaman dahulu kita dari obor itu ada apinya. Kemudian rose itu seperti apa ya, mangga. Coal itu batu bara untuk membakar juga. Kemudian ini Chao Pian, itu Chao. Oke. Nah, ini 2 titik air. Nah, 2 titik air artinya es, ya. Kita dapat temui di leng, dingin, atau shue. Oh, ini pink. Pink kan. Ice cream. Cool. Freeze. Nah, ini yang ini. Yang ini nih lambang dari gunung. Entah gimana ceritanya bisa jadi seperti ini, disederhanakan. Tadinya gambar gunung. Ya, ini pasti berhubungan dengan gunung. Ada lembah, ada ridge, rock, kemudian steep. Nah, steep ini kan curam ya. Nah, berhubungan dengan gunung. Kemudian ini yu itu apa namanya? Hujan. Nah, ini yang berhubungan dengan hujan ada snow, dew, thunder, fog, electricity, cloud. Nah, itu karakter-karakter yang oke. Demikian video kita kali ini. Semoga bisa memberikan arti dalam kehidupan kalian. Cia. Uh, Semoga bisa menambah wawasan ya dalam memahami karakter dalam bahasa Mandarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di video berikut.